Berlatarkan di pangkalan militer Korea Utara, terlihat seorang sersan bernama Kyunam. Di saat semua rekan-rekannya sudah tertidur, ia pun diam-diam pergi menyelinap, melewati jalan rahasia menuju hutan, di mana selama ini Kyunam melakukan rutinitasnya selama bertahun-tahun, membuat peta menuju Korea Selatan, dan mengetahui semua letak ranjau. Dengan bantuan kompas itu, akhirnya perjuangannya selama ini membuahkan hasil. Kyunam telah sampai di ujung perbatasan dan telah selesai membuat peta, di mana tujuan Kyunam melakukan semua itu untuk mewujudkan impiannya, memulai hidup baru di Korea Selatan. Dan sekarang ia pun tinggal menunggu momen yang tepat untuk menjalankan rencananya, melarikan diri dengan aman. Di pagi hari, semua pasukan militer pun dikumpulkan untuk memberikan peringatan kepada mereka yang mencoba kabur akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dan tak segan-segan dieksekusi jika berniat membelot atau melarikan diri ke Korea Selatan. Kemudian, Kyunam bersama pasukannya berpatroli di sekitar perbatasan. Di perjalanan, salah satu rekannya bernama Donghyuk melihat burung-burung itu, berpendapat kalau dalam beberapa hari lagi akan turun hujan, yang artinya air akan mengaliri hutan, membuat ranjau yang sudah Kyunam beri tanda tadi malam kemungkinan akan terhapus. 여기 몇 번째 Saat malam hari, Kyunam bersama rekan-rekannya yang akan menyantap babi hutan tersebut dikejutkan dengan kedatangan atasannya, bernama Letnan Park Jun Pyong, di mana Letnan terlihat begitu marah menerima laporan. Mereka memasuki wilayah perbatasan utara dan selatan, hanya untuk mengambil seekor babi. Kemudian, Kyunam dibawa ke kantor untuk diinterogasi lebih lanjut, di mana ia mendapat teguran atas tindakannya yang telah lancang melewati garis demarkasi, atau perbatasan tanah utara dan selatan. Karena perbuatan tersebut, mereka pun menyita daging babi itu. Kyunam hanya bisa pasrah daripada mendapatkan hukuman yang lebih berat. Beberapa saat kemudian, Kyunam terlihat berada di pos jaga, sembari mendengarkan radio yang mengingatkannya kepada kedua orang tuanya yang sudah lama meninggal, untuk memperjuangkan masa depannya seperti yang ia inginkan. 서울에 살고 있고 나이는 28입니다. Tak berselang lama, Donghyuk pun datang menemuinya, menanyakan rencananya yang akan melarikan diri, di mana selama ini ternyata Donghyuk diam-diam telah mengetahui semua aktivitasnya. Menyelinap ke dalam hutan membuat peta menuju Korea Selatan. 눈으로 똑똑히 봤습니다. 귀신도 천지야. 나도 데려가 주십시오. Sehingga Donghyuk pun meminta ikut bersama Kyunam, dengan alasan ingin menemui orang tua dan adiknya yang telah berada di Korea Selatan. Mendengar semua rencananya sudah diketahui, Kyunam terlihat begitu marah, di mana ia pun mengancam Donghyuk agar tutup mulut, dan jika sampai orang lain mengetahui rencananya, ia akan menghabisi Donghyuk. 동생이랑 나만의 수우째 사람. 보지 못했고 나는 아무것도 듣지 못했어. Di tengah malam, tiba-tiba Kyunam terbangun mendengar suara pertanda darurat. Diketahui salah satu pasukan militer mencoba kabur. Ternyata orang itu tak lain adalah Donghyuk. Kemudian semua pasukan pun ditugaskan untuk mencari keberadaannya. Setelah berhasil mengecoh pasukan militer, Kyunam pun bergegas pergi mengecek peta yang ia sembunyikan, dan mendapati peta tersebut telah menghilang, yang kemungkinan dibawa oleh Donghyuk. 소대원들 다른 쪽으로 보내놨어. 비전에 비슷하십니다. 그럼 못 간다. Kemudian, Kyunam mencoba meyakinkan Donghyuk agar segera kembali ke markas, mengingat para pasukan militer tengah mencarinya. Akan tetapi saat Donghyuk akan membalikan peta tersebut, tiba-tiba Letnan bersama pasukannya telah datang. Hingga inilah yang terjadi. 소대장동 자기도 모르게 나와 길을 반동분 자식. Setelah mendapatkan penyiksaan yang cukup menyakitkan, Kyunam dan Donghyuk diinterogasi lebih lanjut, meminta mereka untuk segera mengakui siapa yang telah membuat peta itu. Menyadari kalau semua ini adalah kesalahannya, sehingga Donghyuk pun mengorbankan dirinya sendiri, dengan mengakui kalau sebenarnya ialah orang yang telah membuat peta tersebut, di mana ia juga menjelaskan kalau Kyunam tidak terlibat dalam usaha pelarian itu. 그래서
Tak berapa lama muncullah tim keamanan negara yang dipimpin oleh seorang pria bernama Lee Hyun Sang, di mana Letnan langsung menjelaskan keterlibatan Kyunam dalam usaha pelarian Dong Hyuk, sembari menunjukkan barang bukti tersebut. 계획했음이 분명한 바. 둘 다 공. 때는 김동혁의 자백이 나오는데 오랜 시간 각별했기에 각별? Akan tetapi, Lee Hyun Sang berpendapat berbeda melihat laporan pengakuan Dong Hyuk bahwasanya Kyunam tidak terlibat dalam rencana itu, sehingga ia pun akan menganggap Kyunam sebagai pahlawan dan akan menghukum Dong Hyuk dengan ketentuan hukum yang berlaku. 임규남 중사가 김동혁을 붙잡고 있다고 하지 않았어? 주병을 잡은 인민의 노력 용의소 근거로 다시 판단하자면 주병이 둘이나 발생하였소 하고 보고하는 것이 Di tengah perjalanan, mereka sempat berhenti. Lee Hyun Sang meminta pengawalnya pergi duluan, sementara Kyunam ikut bersamanya, di mana akhirnya kita mengetahui ternyata mereka berdua sudah lama saling mengenal. Ayah Kyunam sewaktu masih hidup bekerja sebagai sopir untuk keluarga Lee Hyun Sang, dan Kyunam adalah teman masa kecilnya. 아 소식 들었던 것 같다 야 내가 키우던 강아지 번개 기억하지? 인민은 왜 열심히 일할 생각입니다. 아 새끼 Di gedung divisi, para pejabat militer berkumpul menghadiri acara untuk pejabat tertinggi, di mana Kyunam pun ikut dipanggil, diberi penghargaan dan dianggap sebagai pahlawan atas jasanya yang telah berhasil menangkap pembelot, yang tak lain adalah Dong Hyuk. 뛰어난 선견지명을 가지신 사단장. Setelah itu, Kyunam menemui Lee Hyun Sang meminta izin pulang ke markasnya. Akan tetapi, Lee Hyun Sang ingin menugaskannya di markas divisi, menjadi pengawal pribadinya. Mendengar itu pun, Kyunam sempat menolak tawaran tersebut. 나 인자 제대하는데 여기서 뭘 집안일 돌봐주고 운전해주고 네 앞길을 네가 정하니? Namun, Lee Hyun Sang tetap dengan keputusannya sembari merendahkan Kyunam, di mana ia mengingatkan Kyunam bahwa tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti dirinya, sehingga Kyunam pun tak punya pilihan lain dan bersedia menurutinya. 네 운명이야 Setelah itu datang salah satu petugas menyerahkan penghargaan berupa foto bersama pejabat divisi. Hal itu pun dimanfaatkan Kyunam untuk membuat surat izin tugas, agar bisa mengelabui pasukan militer dan melarikan diri. Kemudian Kyunam mencoba kabur melewati belakang gedung. Akan tetapi, tempat itu dijaga oleh pasukan militer, di mana Kyunam pun berpura-pura sedang melakukan pemeriksaan keamanan dan menggunakan teropong mereka untuk memantau situasi di sekitar gedung. Menyadari pelariannya akan ketahuan, Kyunam memanfaatkan salah satu pejabat yang terlihat sudah mabuk, membawanya masuk ke dalam mobil dengan berpura-pura menjadi sopir, agar bisa melewati pintu gerbang tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah itu, Kyunam kembali melanjutkan perjalanan, hingga tak berapa lama mobilnya pun kehabisan bensin. Dan sialnya, ia pun berpapasan dengan pasukan militer. Agar tidak dicurigai, Kyunam pun menghampiri mereka dengan alasan kehabisan bensin, sembari menunjukkan surat tugasnya dan berpura-pura menjadi ajudan komandan divisi 1. Akan tetapi, letnan yang curiga melihat Kyunam mengendarai mobil sendirian, tentu saja tidak mempercayainya, sehingga ia pun menghubungi kantor divisi untuk menanyakan hal itu, di mana Kyunam berhasil mengelabui dan meyakinkan letnan kalau sebenarnya ia sedang menjalankan misi rahasia, membawa Dong Hyuk beserta barang bukti. 애초에 임무 수행을 위해 사단으로 파견되고 임금을 지도를 수고해. Setiba di kantor penahanan, semua pasukan terlihat hormat menyambut kedatangan Kyunam yang mereka anggap sebagai utusan negara, di mana tanpa membuang-buang waktu, Kyunam pun langsung menemui Dong Hyuk dan menandatangani surat pemindahannya beserta barang bukti. 어머니 보고 싶은 게 무슨 잘못이래? 가자. Kemudian saat Kyunam dan Dong Hyuk bersiap-siap akan pergi, tiba-tiba bawahan letnan mendapat laporan kalau mobil Kyunam membutuhkan bahan bakar solar dan bukanlah bensin, di mana seharusnya Kyunam mengetahui bahan bakar kendaraannya. Sehingga inilah yang terjadi. 서운한 마음 푸시게
Beruntung Letnan tidak menaruh kecurigaan pada Kyunam dan malah menyalahkan bawahannya yang dianggapnya mencurigai utusan keamanan negara. Akan tetapi bawahannya masih tetap mencurigai Kyunam. Hal itu pun diperkuat dengan melihat tanda tangan tersebut, yang berbeda dengan surat tugas yang Kyunam berikan. Sehingga pria itu pun mengajukan diri untuk ikut mengawal Kyunam ke tempat tujuan. Hal itu pun disetujui oleh Letnan. Hingga di tengah perjalanan, pria itu menghubungi agen yang berada di kantor divisi, di mana agen tersebut meminta Kyunam memverifikasi siapa atasannya yang menyuruhnya menjalankan misi tersebut. Sementara itu di sisi lain, agen yang menyadari ada yang tidak beres segera melapor kepada Lee Hyun Sang. Hingga tak berapa lama, telepon itu pun kembali berbunyi. Kyunam yang telah bulat dengan tekadnya ingin melarikan diri ke Korea Selatan menghiraukan peringatan Lee Hyun Sang yang memintanya untuk menyerahkan diri dan berjanji akan meringankan hukumannya. Tentu saja hal itu akan membuat Lee Hyun Sang begitu marah. Di mana Kyunam tetap dengan pendiriannya akan menentukan masa depannya sendiri. Kembali melanjutkan perjalanan, tak berapa lama pria itu mendapat pesan dari Lee Hyun Sang, menyuruhnya membawa Kyunam dan Dong Hyuk kembali ke divisi. Sehingga terjadi bersih tegang, membuat perkelahian pun tak terelakkan. Di saat perkelahian itu terjadi, tiba-tiba peluru yang tak dari mana menewaskan sopir mereka, membuat mobil tersebut mengalami kecelakaan, dan membuat peta Kyunam terlempar jauh, di mana ternyata itu adalah Hyun Sang bersama pasukannya, menembaki mereka secara membabi buta. Melihat situasi yang tidak memungkinkan mengambil peta itu, Kyunam pun berpura-pura mati untuk mengelabui mereka. Sehingga saat Hyun Sang dan anak buahnya akan menghampiri mereka, Kyunam pun dengan cepat berlari mengambil peta tersebut, dan mereka berdua pun segera melarikan diri. Beruntung Kyunam dan Dong Hyuk berhasil lolos dari kejaran mereka. Selagi pencarian masih berlangsung, Hyun Sang yang masih kesal menyuruh anak buahnya untuk menghabisi pria itu, yang dianggap tidak becus menjalankan tugas. Sementara itu, Kyunam dan Dong Hyuk yang menyadari pasukan Hyun Sang hampir menemukan keberadaan mereka dengan cepat bersembunyi di padang rumput. Namun sialnya, mereka malah bertemu dengan kelompok pemberontak yang mengira kalau mereka adalah pasukan yang diutus untuk memburu kelompok mereka. Sehingga hal itu pun menimbulkan salah paham. Ketua kelompok itu pun menyuruh anak buahnya segera menghabisi mereka. Akan tetapi salah seorang dari mereka sempat bertanya mengenai adiknya yang juga dipenjara di sel tahanan Hyun Pongri. Beruntungnya, Dong Hyuk sempat mengenali dan berhasil meyakinkan mereka kalau orang tersebut masih hidup. Kemudian mereka pun ikut bersama kelompok pemberontak itu. 구할 수 있습니다. 여기 삥 돌아서 이 지점에 참 전문가입니다. 확실할 겁니다. Saat malam tiba, Lee Hyun Sang memerintahkan anak buahnya mencari keberadaan Kyunam dan Dong Hyuk di sekitar perairan. Hingga tak berapa lama, salah satu prajurit sempat terhenti mendengar tetesan air dari atas batu tepat mengenai senjatanya. 멈추라. Kemudian Hyun Sang memerintahkan pasukannya untuk mengepung tempat itu, di mana Kyunam yang menyadari kelompok tersebut akan tertangkap, mengalihkan perhatian dengan menembakkan senjatanya. Sehingga mereka pun berbalik mengejar Kyunam dan Dong Hyuk. Di tengah pelarian itu, sialnya kaki Dong Hyuk terkena tembakan, di mana Kyunam pun dengan cepat langsung membopongnya dan kembali bersembunyi, membuat mereka berdua pun hampir ketahuan. Beruntung, kelompok tersebut mengalihkan perhatian mereka, sehingga Kyunam dan Dong Hyuk pun berhasil melarikan diri. Sementara itu, Hyun Sang terlihat begitu marah mengetahui pasukannya telah gagal akibat menghiraukan perintahnya untuk mengejar satu arah. Sehingga inilah yang terjadi.
tengah pelarian, akhirnya mereka berpisah dengan kelompok pemberontak yang kembali melanjutkan perjalanan ke tempat tujuannya. Sementara Kyunam dan Donghyuk menuju pangkalan militer yang telah ia petakan. Di mana jika mereka melewati jalur yang tidak dikenali, akan sangat berbahaya. Kemungkinan mereka akan menginjak ranjau yang tidak diketahui. Melihat banyaknya pasukan militer berbaris, Donghyuk pun hanya terdiam ketakutan. Beruntung dengan cepat Kyunam datang membawakannya helm. Segera ikut berbaris bersama pasukan, di mana itu adalah perintah dari Hyun Sang yang memerintahkan seluruh pasukan mencari dan memburu mereka. Menyadari seluruh pasukan militer sedang mencari mereka, sehingga dengan cepat Kyunam dan Donghyuk pun bersembunyi di aula mes yang berada tak jauh dari pangkalan militer. Di saat mereka akan kabur melewati jalan rahasia menuju hutan, tiba-tiba Donghyuk terjatuh, sehingga suara itu pun terdengar oleh letnan. Beruntung mereka berhasil kabur melewati jalan tersebut dan telah sampai di pagar perbatasan. Namun sial, Kyunam harus terpisah dengan Donghyuk yang berada di dalam pagar. Menyadari hal itu, Kyunam memperingatkan Donghyuk yang terlihat tengah mencari kalungnya yang jatuh beberapa waktu yang lalu. Dan benar saja, Hyun Sang berhasil melacak dan mengetahui posisi mereka. Lampu sorot pun terpancar dari atas menara. Hingga inilah yang terjadi. Dengan cepat, Kyunam pun langsung menolong Donghyuk yang terkapar lemas, di mana Donghyuk yang menyadari ia tidak akan bertahan, menitipkan kalung tersebut untuk diserahkan kepada ibunya yang telah berada di Korea Selatan. Menyaksikan teman seperjuangannya telah meninggal, Kyunam pun dengan tatapan tajam menembaki lampu-lampu itu, mengalihkan pandangan Hyun Sang, sehingga ia pun dengan cepat kabur menuju ke arah hutan. Berbekalkan kompas dan peta, Kyunam terus berlari sekuat tenaga, namun sayang pelarian pun harus terhenti, dikarenakan tembakan itu pun tepat mengenai kompasnya, sehingga ia pun mengambil tindakan nekat, menggunakan radio itu sebagai penunjuk jalan, dengan mengikuti arah sinyal. Di ujung pelariannya, Kyunam mulai memasuki ladang ranjau yang tidak ia ketahui, di mana Kyunam pun mengambil tindakan nekat dengan penuh keyakinan melepaskan petanya, kembali berlari melewati jalan itu dengan penuh percaya diri. Sementara itu, Hyun Sang berhasil melacak pergerakan Kyunam, memerintahkan seluruh pasukannya untuk terus memburu dan menembakinya, di mana salah satu anak buahnya pun yang nekat memasuki ladang ranjau itu, tiba-tiba terkena ranjau tersebut, sehingga mereka pun terpaksa mengambil jalan lain untuk menyusul Kyunam. Kembali pada Kyunam dengan tekad kuatnya menuju Korea Selatan hingga pagi pun menjelang ia masih terus berlari, di mana pelariannya pun harus terhenti ketika memasuki lumpur hidup yang hampir menewaskannya. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Kyunam berhasil selamat dari lumpur hidup dan telah sampai di garis perbatasan utara dan selatan. Di saat Kyunam akan menghampiri tentara Korsel yang terlihat sedang patroli, tanpa diduga, ia pun menginjak salah satu ranjau. Di mana bertepatan saat itu, Hyun Sang berhasil menyusulnya mengarahkan pistol tepat di kepalanya. Sehingga hal itu pun dimanfaatkan Kyunam untuk menarik Hyun Sang bersamanya, membuat mereka berdua pun terjebak. Sempat terjadi perdebatan antara mereka membuat Hyun Sang penasaran akan obsesinya yang ingin membelot ke Korea Selatan. Sehingga Kyunam pun nekat melepaskan kakinya dari ranjau untuk melihat dan menentukan masa depannya sendiri. Keberuntungan pun berada di pihak Kyunam tanpa diduga ranjau itu pun tidak meledak, di mana ia juga menasihati Hyun Sang untuk menentukan masa depannya sendiri, mewujudkan impiannya menjadi pemain piano terkenal. Akan tetapi perbedaan pendapat itu pun membuat keduanya bersih tegang, hingga terjadilah perkelahian.
Kemudian, ia pun kembali melanjutkan perjalanan, di mana akhirnya suara kebebasan pun terdengar. Tanpa membuang-buang waktu, Kyunam pun langsung menggunakan telepon itu untuk menghubungi Korea Selatan. Tanpa diduga, Hyunsang pun tiba-tiba menembakinya, sehingga Kyunam pun berlari sekuat tenaga menghindari tembakan tersebut. Akan tetapi, tembakan itu pun tepat mengenai kakinya. Namun, dengan tekad kuatnya, Kyunam pun terus melanjutkan perjalanan. Di saat beberapa langkah lagi, Kyunam sampai di garis pembatas selatan dan utara. Hyunsang berhasil menjatuhkannya. Akan tetapi dengan sisa-sisa tenaganya, Kyunam terus berjuang untuk menggapai garis tersebut. Sehingga hal itu pun membuat Hyunsang luluh, membiarkannya pergi dibawa oleh tentara Korea Selatan. 가서 마음껏 실패하라. Setahun telah berlalu, Hyunsang mendapati hadiah sebuah buku yang sengaja Kyunam tinggalkan untuk dirinya, yang telah dianggapnya sebagai sahabat sendiri. Sementara itu, Kyunam sekarang telah resmi menjadi penduduk Korea Selatan, dan telah menjalani kehidupan yang ia impikan. 안녕하십니까? Kemudian Kyunam menemui keluarga Donghyuk memberikan kalung yang sempat Donghyuk titipkan, di mana ia menceritakan kehidupan mereka di utara dengan penuh sukacita, dan yakin kalau Donghyuk telah bahagia di alam sana. 꿈이었습니다. 그래서 꿈을 냅니다. 가만히 있을 수는 없으니까요. 드리고요. 새 출발을